Halo Leo, kembali dengan Bang Leo di sini. Kita semua tentu sudah membaca One Piece chapter 1060. Nah, sekarang waktunya sedikit membedah lebih dalam chapter terbaru kali ini, yang diberi judul Impian atau Mimpi Luffy. Chapter kali ini merujuk kepada impian dari kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Color Spirit. Chapter kali ini dimulai dengan gambar Color Spirit yang memperlihatkan seluruh anggota dari Mugiwara no Luffy. Yap, ini adalah Color Spirit versi terbaru, yang mana sebelumnya Color Spirit serupa sudah diterbitkan Oda Sensei pada chapter 68 di volume ke-8. Tentu saja di sana hanya terdapat beberapa kru awal seperti Roronoa-Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji. Dan jika kalian ingin mencarinya, itu ada di bagian akhir chapter sebagai Color Spirit Request. Di Color Spirit chapter 1060, Oda Sensei menggambar keseluruhan dari anggota Mugiwara no Luffy. Di Color Spirit ini ada beberapa hal yang menarik untuk dibedah, yaitu posisi dari sayap Luffy. Walaupun Sanji memiliki bounty keempat, Oda Sensei tetap menempatkan Sanji dan Roronoa-Zoro sebagai dua sayap Luffy, sedangkan Jinbe akan menjadi punggung dari Luffy itu sendiri. Kalian bisa melihat Jinbe berada persis di belakang Luffy, sama dengan posisi Jinbe pada chapter 1055 yang lalu. Ini juga merupakan Color Spirit Request dari seorang pembaca bernama Iwasaka. Tindakan tegas Roronoa-Zoro. Di chapter 1060 kali ini, yang memperlihatkan Sanigo yang sedang berada di lautan lepas di New World setelah meninggalkan negeri Wano Kuni beberapa waktu yang lalu. Di momen kali ini kita bisa menyaksikan Nico Robin yang sedang menyampaikan informasi melalui surat kabar tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sabo terhadap Raja Cobra dari kerajaan Alabasta, dan juga kabar menghilangnya Vivi, sang putri kerajaan Alabasta. Kita bisa melihat Luffy yang berteriak dengan ekspresi yang sangat marah ketika mendengar kabar tentang Sabo tersebut. Luffy mengatakan berita tersebut hanyalah kebohongan. Luffy mengatakan jika Sabo bukanlah orang yang seperti itu. Robin lalu merespon perkataan Luffy dan mengatakan jika revolusioner hanya mengincar bangsawan dunia atau Tenryubito dan bukan para raja. Dari perkataan Robin, kita bisa mengambil kesimpulan kalau pemerintah dunialah yang selalu memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sesuai yang Mimin pernah katakan pada review chapter 1058 beberapa minggu yang lalu, jika pemerintah dunia merupakan pihak yang selalu membuat propaganda untuk mencapai tujuan mereka. Berlanjut, di saat bersamaan kita bisa melihat Luffy dengan penuh amarah meminta kapal Sanigo berpindah haluan ke arah Alabasta. Tapi dengan cepat kita bisa melihat Roronoa-Zoro memberikan arahan kepada Luffy tentang situasi yang terjadi. Ketika kita melihat Luffy dan Zoro sedang berdebat satu sama lain, ternyata hal yang tidak terduga, yaitu keberadaan Karibu. Ternyata sekarang saat ini Karibu sedang berada di Sanigoleo, dan dia sedang menguping pembicaraan antara Luffy dan juga Zoro dalam sebuah tong yang terikat. Ini sama persis dengan apa yang terjadi di chapter 606, di mana Karibu juga terikat di dalam tong setelah berusaha menyerang Sanigo. Di saat semua orang di Sanigo dalam keadaan gaduh setelah mendengarkan kabar tentang Sabo dan Vivi, kita bisa melihat Roronoa-Zoro bertindak layaknya wakil kapten untuk menenangkan para kru. Di momen ini kita bisa melihat Zoro mengingatkan perkataan Luffy tentang S. Jika S memiliki petualangannya sendiri, Zoro mengatakan hal tersebut agar Luffy bisa tenang, sebab Sabo sama seperti S, dia juga memiliki petualangannya sendiri dan jalan apa yang dia ambil. Tidak berhenti sampai di situ, Roronoa-Zoro sekali lagi memperlihatkan ketegasannya dalam kelompok bajak laut tepi jerami, yang mana di saat yang bersamaan Zoro juga menyinggung tentang Vivi. Zoro meminta agar seluruh kru harus mempercayai Vivi. Di saat bersamaan kita lalu diperlihatkan momen kocak yang terjadi di Sanigo, yaitu aksi Luffy, Chopper, Nami, dan Sanji yang mengejek Roronoa-Zoro. Dasar kau Oni, tidak kau Onigashima, ucap Luffy. Kau Kaido hijau, ucap Nami.
Big Mom hijau, ucap Chopper, dan kepala lumut, ucap Sanji. Keempatnya menjulurkan lidah sambil memberikan gestur jempol ke bawah kepada Zoro. Panel ini mengingatkan kita di masa lalu, di mana pada chapter 217 kita juga bisa melihat Nami, Luffy, Sanji, dan Chopper juga mengejek Zoro ketika Zoro memberikan nasihat tentang keputusan Vivi. Chopper menyebut Zoro monster, Nami menyebut Zoro menyebalkan, Sanji menyebut Zoro Marimo, dan Luffy menyebut Zoro dengan Santoryu atau gaya 3 pedang. Usopp kala itu mengingatkan Luffy jika itu bukanlah kata makian. Kemudian Luffy menggantinya dengan Yontoryu. Kembali Usopp mengingatkan jika itu hanya menambah jumlah. Dan terakhir, setelah kembali diingatkan, Luffy menyebut Zoro dengan Nato. Kocak. Paralel yang cukup menarik kan, Leo? Kembali ke pembahasan, ini merupakan momen yang bagus bagi karakter Zoro. Ketegasannya layaknya wakil kapten Leo, yang bertanya-tanya apa yang membedakan antara kedua sayap Luffy, yaitu Roronoa Zoro dan Kuroashi no Sanji. Roronoa Zoro selalu bertindak ketika kru sedang dalam keadaan bimbang terhadap situasi yang terjadi, sedangkan Sanji bertindak ketika kru dalam keadaan genting dalam suatu pertempuran. Surat kabar. Cerita berlanjut, kita bisa melihat Robin sedang membaca surat kabar dan menginformasikan kepada Luffy apa yang terjadi saat mereka berada di Wano Kuni. Tampaknya topik hangat dalam surat kabar kali ini adalah penghapusan sistem Shichibukai yang terjadi pada chapter 956 yang lalu. Dengan terhapusnya sistem Shichibukai, Robin mengatakan hal tersebut membuat para bajak laut elit kembali ke lautan dan hasilnya membentuk organisasi Cross Guild sesuai dengan apa yang kita bahas di chapter-chapter sebelumnya. Terbentuknya organisasi Cross Guild memang sangat mempengaruhi lautan, sebuah organisasi yang salah satu gebrakan gilanya dengan memburu para angkatan laut atau memberi bounty kepada para angkatan laut. Kita semua tahu jika organisasi tersebut diisi oleh orang-orang elit dari mantan Shichibukai, yaitu Sir Crocodile, pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, Takanomi Dracul Mihawk, dan juga Bagi si badut jenius yang membuat dirinya mendapat predikat sebagai salah satu Yonko baru. Kita juga melihat Nico Robin memberitahu Luffy tentang nama yang familiar yang berada dalam surat kabar tersebut. Tapi Luffy menolak mendengarkan berita tentang mereka. Menurut kalian siapakah orang familiar yang dikatakan Robin tersebut? Menurut Mimin secara pribadi, orang yang familiar yang disebutkan Robin kemungkinan besarnya adalah Silver Rayleigh, Koby, dan Boa Hancock. Kenapa demikian? Karena kita bisa tahu pada chapter sebelumnya atau beberapa saat yang lalu telah terjadi peperangan yang terjadi di Amazon Lily yang melibatkan Boa Hancock, Rayleigh, dan juga Koby. Yap, kita tahu Luffy sangat dekat dengan ketiga orang tersebut. Impian sebenarnya dari kapten tercinta kita. Di chapter 1060, di salah satu momen kita bisa melihat di mana Luffy sedang berbaring di kapal lalu berbicara tentang Sabo. Luffy mengatakan Sabo tidak bersalah. Dia sangat yakin karena Luffy tahu jika Sabo merupakan orang yang baik. Kemudian kita diperlihatkan sedikit kilas balik Luffy tentang Sabo pada chapter 585 yang mengatakan, "Aku ingin melihat dunia dan menulis buku tentang itu." Di sana juga diperlihatkan momen Luffy akan mengatakan mimpinya. Di saat yang bersamaan, momen yang sangat spesial pun terjadi, Leo. Luffy pada akhirnya mengatakan mimpinya kepada seluruh kru topi jerami. Mimpi Luffy tersebut merupakan mimpi yang sebenarnya dari mimpi atau impian Luffy selain ingin menjadi Raja Bajak Laut. Kita bisa menyaksikan reaksi dari seluruh kru topi jerami setelah mendengarkan impian Luffy tersebut. Semua orang tidak percaya orang seperti Luffy memiliki impian yang dimaksud. Di chapter kali ini, impian Luffy masih belum diceritakan atau ditunjukkan. Mimpi atau impian itu nampaknya masih dirahasiakan oleh Oda Sensei. Leo, beberapa nama yang sudah mengetahui mimpi Luffy, mulai dari 9 kru Luffy, Portgas DS, Sabo, Akagami no Sans, Karibu, dan terakhir Yamato. Sedikit membahas, yang kita tahu, mimpi atau impian Luffy tersebut membuat S dan Sabo di chapter 585 terdiam dan terperangah saat mendengarnya dan kemudian tertawa setelahnya. Di chapter 1000,
Yamato mengatakan dia tidak akan menertawakan mimpi atau impian Luffy saat Ace menceritakan padanya, karena hal tersebut sama dengan mimpi atau impian Raja Bajak Laut Gold di Roger yang tertulis di buku catatan Kozuki Oden. Pada chapter 966, Gold di Roger juga pernah mengungkapkan impiannya yang membuat Oden dan Shirohige terdiam dan terperangah dan kemudian tertawa setelahnya. Dan di chapter 1049, Luffy mengatakan pada Kaido bahwa dunia yang ingin dia ciptakan adalah dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Apakah impian atau mimpi Luffy berkaitan dengan hal tersebut? Atau justru hal lain yang akan mengejutkan kita semua? Menarik untuk ditunggu. Serangan penghancur negeri. Di chapter 1060, di markas besar Angkatan Laut New World, kita diperlihatkan situasi terkini di mana Angkatan Laut dalam keadaan panik dan memberitahu para Gorosei jika Sabo telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka, di mana sebelumnya di chapter 1058 kita masih melihat Angkatan Laut mencoba membajak pembicaraan Sabo dan juga Monkey D. Dragon. Alasan kenapa percakapan revolusioner bisa dibajak itu karena percakapannya tidak menggunakan White Denden Mushi. Sedikit membahas tentang Denden Mushi, selain yang normal, ada 2 denden mushi spesial terkhusus untuk sadap menyadap pembicaraan. Yang pertama ada Black Denden Mushi yang memang berfungsi untuk penyadapan. Lalu yang kedua ada White Denden Mushi yang berfungsi untuk mencegah pembajakan. Kita pernah melihat White Denden Mushi saat Monkey D. Dragon berkomunikasi dengan Ivankov. Di chapter 1060 kita mendapatkan jawaban jika keberadaan Sabo saat ini berada pada kerajaan Lulusia yang merupakan satu dari 8 kerajaan yang melakukan revolusi atau pemberontakan pada pemerintah dunia baru-baru ini. Berlanjut, salah satu angkatan laut melaporkan kepada para Gorosei tentang lokasi keberadaan Sabo saat sekarang ini. Di momen yang bersamaan, kita melihat panel terkini dari para Gorosei dan juga Im Sama berada. Para Gorosei tersebut dengan santai mendengarkan lokasi terkini dari Sabo dan berkata kalau Sabo benar-benar orang yang sangat tidak beruntung. Lalu salah satu Gorosei juga mengatakan semua yang akan terjadi merupakan sebuah takdir. Lalu dengan adegan berpindah ke kerajaan Kamabaka, melalui Denden Mushi, Sabo memberitahu anggota revolusioner dan juga Monkey D. Dragon jika dia bukan pembunuh dari Raja Alabasta, Raja Cobra. Pernyataan Sabo tersebut mengkonfirmasi semua spekulasi kita selama ini. Sabo mengatakan dirinya melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya saat berada di tanah suci Marizoa. Adegan kemudian berpindah lagi ke kerajaan Lulusia di Greenland. Di lokasi tempat Sabo berada, kita bisa menyaksikan awan di atas kerajaan Lulusia berubah menjadi hitam. Para warga di sana mengatakan ada sesuatu yang besar di atas sana. Panel berlanjut ke Raja Lulusia yang mengatakan kalau sampai angkatan laut mengetahui pemberontakan ini, para penduduk akan dihukum mati. Di waktu yang bersamaan, Sabo terus berbicara dengan wajah yang cemas dan mengatakan ketika di Kastil Pangea, tepatnya di tahta kosong yang seharusnya tidak ada raja dunia yang merupakan tahta kosong, Sabo melihat. Bersamaan dengan pembicaraan tersebut, kita melihat Im Sama sedang mencoret kerajaan Lulusia di peta. Para Gorosei sekali lagi mengkonfirmasi kepada Marin kalau kerajaan tersebut tidak pernah ada. Awan hitam yang kita sebutkan sebelumnya meluncurkan laser-laser besar yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan kerajaan Lulusia dalam sekejap mata. Ini sangat luar biasa, Leo. Sebuah kerajaan hancur dalam hitungan detik. Sungguh sangat-sangat mengerikan. Sebelum berlanjut ke cerita, kita terlebih dahulu akan membahas tentang kerajaan Lulusia. Berdasarkan informasi yang ada, kerajaan Lulusia berada di wilayah Paradise yang berlokasi di awal dari Greenland, tepatnya berada di tengah-tengah East Blue dan South Blue. Wilayah ini juga dulunya sempat menjadi salah satu daerah kekuasaan dari pihak pemerintah dunia, sebelum pada akhirnya kerajaan Lulusia melakukan pemberontakan atau melakukan revolusi yang berbarengan dengan insiden Sabo si Kaisar Api yang terjadi pada chapter 1054. Kerajaan Lulusia pertama kali diperlihatkan pada cover story chapter 272, di mana pada saat itu Portgas DS
mengunjungi kerajaan tersebut dalam misi pencarian Kurohige. Sebelum pada akhirnya kerajaan Lulusia masuk ke cerita utama pada chapter 904. Setelah kita menyaksikan kehancuran kerajaan Lulusia, mungkin banyak yang bertanya, apa yang terjadi? Salah satunya adalah senjata apa yang digunakan Im Sama sehingga sebuah negara hancur dalam sekejap. Yap, mungkin kalian akan berpikir yang sama dengan Leo. Apakah mungkin itu Uranus? Meski menjurus, namun masih begitu minim informasi mengenai senjata pemusnah massal yang satu ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa Uranus sendiri adalah buah iblis yang punya kekuatan pengendalian cuaca, dan user Devil Fruit tersebut adalah Im Sama. Sedikit membahas, Uranus dalam mitologi Yunani disebutkan adalah dewa langit, di mana dewa langit berarti yang menguasai langit, seperti cuaca, iklim, dan sejenisnya. Dengan kekuatan seperti itu sangat memungkinkan untuk membuat satu serangan penghancur dengan cepat dan mudah. Uranus langit, Pluton darat, Poseidon lautan. Mengingat-ingat kembali entah kenapa Mimin berpikir hilangnya pulau God Pali juga ada hubungannya dengan ini. Di chapter 957, Sengoku mengatakan kalau pulau tersebut hilang tanpa jejak sedikit pun. Mungkinkah hilangnya God Valley juga disebabkan oleh Im Sama? Menarik untuk ditunggu. Leo, tidak sampai di situ saja, kita akan melakukan sedikit penelusuran atau bisa kita katakan cocok logi. Di sini kita akan sedikit membahas tentang Nami dan juga Dovi. Pertama mari kita mulai tentang Nami. Menurut Mimin, Nami sedikit memiliki hubungan dengan insiden sekarang ini. Kalau kita menggunakan permainan kata, Imu sama dengan 16, dan bounty pertama Nami juga sebesar 16 juta berry. Dan mimpinya juga memetakan dunia, cuaca, dan kemampuan petirnya, entah bagaimana terkait dengan Im Sama. Tidak diragukan lagi Leo, bagi Mimin impian Nami berkaitan dengan Im Sama. Kita juga bisa menyaksikan paralel antara Nami dan Im Sama terlihat sama di manga. Nami saat ini bukan merupakan seorang user Devil Fruit. Kekuatannya adalah dari teknologi yang dibuat oleh God Usopp yang dipadukan dengan Witerian. Memanipulasi cuaca seperti membuat petir, membuat hujan, dan lain sebagainya bisa dia lakukan. Ditambah dengan adanya Zeus yang awalnya adalah Haumis Big Mom, membuat kekuatan Nami meningkat pesat. Nami juga memiliki pengamatan yang kuat pada cuaca yang akan datang di depannya. Bagaimana jika kelak, jika dia memiliki kemampuan memungkinkan bisa mengantisipasi serangan dari Im Sama jika memang terungkap bahwa mereka atau Nami dan Im Sama bisa sama-sama mengendalikan cuaca. Kemudian berlanjut, paralel antara Nami dan Im Sama. Kalian bisa melihatnya dari gambar. Jika memang benar kekuatan yang menghancurkan kerajaan Lulusia adalah benar kekuatan milik Im Sama. Berlanjut yang kedua, yaitu Dovi. Kenapa Mimin membahas Dovi atau Don Quixote do Flamingo? Hal tersebut karena di manga kita bisa melihat adegan Dovi menyinggung sosok tertinggi dari pemerintah dunia tersebut. Entah kenapa Mimin sangat yakin Dovi mengetahui siapa Im Sama tersebut. Lalu Dovi juga mengatakan kalau dirinya menginginkan harta karun Marizoa. Walaupun di chapter 906 kita mengetahui harta tersebut berupa topi jerami raksasa. Entah kenapa Mimin berpikir topi jerami raksasa tersebut justru merupakan Uranus. Paralel antara Dovi dan Im Sama kalian bisa melihat dari gambar. Orang-orang dengan kekuatan yang hebat menyembahnya. Dovi dengan para elit bajak laut Don Quixote-nya, sedangkan Im Sama disembah oleh para Gorosei. Apakah mungkin Dovi juga akan ikut dalam peperangan di final saga nanti? Menarik untuk ditunggu. Dan kemudian kita juga bisa melihat paralel serangan yang digunakan Dovi dan Im Sama terlihat sama atau mirip. Doflamingo menggunakan 16 Holy Bullet sebagai serangan terakhirnya melawan Luffy. Dan dalam chapter 1060 kita bisa melihat 16 beam menghantam pulau Lulusia dan kemudian menghancurkannya. Sama-sama 16 ya Leo. Dan ini juga berkaitan dengan bounty Nami tadi, 16 juta berry. Menarik untuk kita tunggu Leo, apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena menurut Mimin mereka semua berkaitan satu sama lain.
Berlanjut ke cerita, setelah serangan dahsyat Im Sama yang dilancarkan ke kerajaan Lulusia membuat sambungan Denden Mushi antara Monkey D. Dragon dan Sabo terputus. Di sini kita masih digantung dengan nasib Sabo saat ini, Leo. Apakah Sabo juga ikut menghilang atau justru tewas akibat insiden tersebut? Apakah ada seseorang yang menyelamatkan dirinya, atau justru dengan kekuatan buah iblisnya dan juga kemampuan yang sudah ia miliki setelah berlatih bersama revolusioner, Sabo akan selamat meski dengan dampak besar pada dirinya? Menarik untuk ditunggu. Jewelry Bonnie. Di chapter 1060, beberapa hari kemudian setelah insiden hancurnya kerajaan Lulusia, kita bisa menyaksikan Sanigo sedang berada di lautan yang penuh dengan ombak laut dan cuaca yang dingin. Kita juga bisa melihat Jinbe bertanya kepada Nami apakah mereka akan segera mencapai suatu pulau. Di momen tersebut kita bisa melihat pusaran air raksasa tepat berada di depan kapal Sanigo. Gumpalan pusaran air besar yang mengambang di udara. Di saat yang bersamaan disebutkan kita bisa menyaksikan Kenbun dari Luffy yang menyadari ada seseorang yang terperangkap di dalam pusaran tersebut. Sanji juga merasakan dengan Kenbun miliknya kalau di sana terdapat seseorang wanita dalam kesulitan. Bahkan Nami sekalipun tidak percaya dengan yang Luffy dan Sanji rasakan. Kita bisa melihat dua Kenbun haki terbaik di bajak laut Mugiwara no Luffy. Kalau masalah wanita, Sanji tidak pernah salah, Leo. Di bagian ini kita bisa melihat Zoro menebas pusaran air tersebut dengan Bird Dance, teknik satu pedang yang digunakan ketika melawan King. Nampaknya ya, Leo, Roronoa Zoro sekarang ini sudah menjadi master pendekar pedang. Sampai sekarang ini dia sudah bisa membelah air, membelah batu, membelah api. Calon pendekar pedang terkuat kita, Leo. Dah kayak Avatar aja. Bicara tentang Avatar, pusaran air dengan seseorang di dalamnya ini terlihat mirip ya dengan saat Aang saat ditemukan oleh Katara dan Sokka. Kemudian berlanjut di mana kita bisa menyaksikan Chopper dan Luffy terbawa oleh angin yang kencang sehingga mereka sampai di pusaran air raksasa yang sebelumnya dipotong oleh Zoro. Lalu ketika Luffy sampai di pusaran air tersebut, kita diperkenalkan dengan karakter Jewelry Bunny, salah satu generasi terburuk dengan bounty 320 juta berry. Ini adalah chapter pertama Bonnie muncul setelah 4 tahun yang mana sebelumnya dia terakhir muncul pada chapter 908 di Tanah Suci Marizoa. Sedikit pembahasan kedatangan Bonnie ke Sanigo mungkin akan mengkonfirmasi kepada Luffy apa yang terjadi di Marizoa pada beberapa saat yang lalu. Mungkin kita akan diberitahu tentang Sabo dan juga Vivi dan siapa yang bertanggung jawab di balik pembunuhan Raja Cobra, sehingga kita bisa menyaksikan langkah apa yang akan diambil oleh kapten tercinta kita atau kelompok bajak laut tepi jerami ke depannya. Lalu chapter 1060 ditutup dengan banyaknya tanda tanya, Leo. Bagi Mimin pribadi, chapter 1060 mendapatkan rating 10/10. Kita disajikan fakta-fakta menarik yang terjadi di dunia One Piece yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Walaupun chapter ini meninggalkan banyak pertanyaan, mulai dari senjata apa yang sebenarnya yang digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Apakah Im Sama pelakunya? Apakah alasan dibalik Im Sama menghancurkan kerajaan Lulusia? Bagaimana dengan nasib Sabo dan juga bagaimana dengan nasib Vivi? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.